Film ini berasal dari Norwegia, genre horor, berjudul Cadaver yang artinya mayat. Sudah pasti film ini berhubungan dengan mayat, tapi bukan mayat hidup alias zombie, lebih seram dari itu. Jauh mengerikan dari apa yang dibayangkan. Seandainya jika kalian dihadapkan pada situasi di mana sudah tidak ada lagi makanan di dunia ini, apa yang akan kalian lakukan? Oke, film ini mengisahkan tentang bencana nuklir yang membuat semua orang sulit untuk melanjutkan hidup. Tidak ada lagi air bersih dan makanan, hingga harus mati perlahan karena kelaparan. Lalu bagaimana cara mereka bertahan hidup? Nah, film ini diawali dengan gambaran yang super creepy, di mana terdapat sebuah lukisan kepala domba di atas piring, seperti yang baru dipenggal lalu disimpan di atas meja makan. Lukisan domba melambangkan simbol dari keadaan manusia saat itu, di mana nantinya akan menjadi jawaban di balik misteri lukisannya. Lalu scene berganti di mana ada anak kecil berlarian dari lorong ke lorong gedung, memperlihatkan megahnya tempat tersebut, hingga mereka menuju ke sebuah area yang penuh dengan tumpukan baju. Kemudian cerita pun dimulai. Awan kelam. Kabut menyelimuti kota sepanjang hari, seolah tidak ada lagi celah untuk cahaya matahari bersinar. Di sana ada keluarga kecil yang sedang berjalan menuju rumahnya. Leo berperan sebagai ibu muda yang asalnya berprofesi sebagai seniman teater. Ada seorang ayah bernama Jacob dan anaknya Alice. Saat Alice berlari menaiki tangga dan akan membukakan pintu, dia tiba-tiba terhenti ketika mendengar sesuatu. Inilah suaranya. Perlahan Alice menghampiri asal suara itu. Lalu di tengah langkahnya, dia menemukan sebuah boneka kelinci yang kotor kemudian memungutnya. Alice masih penasaran dengan suara di balik pintu itu. Nyaris membukakannya, tiba-tiba Jacob menghentikan langkah Alice. Disusul ibunya Leo, saat dibukakan pintu itu, mereka kaget. Ternyata ada seorang yang sedang gantung diri di rumah tersebut. Jacob menutup mata Alice agar tidak melihat kejadian mengerikan itu. Cerita mulai memasuki babak di mana kita dibawa kepada sebuah keadaan yang pahit. Menjadi gambaran saat tidak ada lagi harapan dan alasan untuk melanjutkan hidup. Pilihannya hanya dua, mati kelaparan atau bunuh diri. Sebenarnya dua-duanya ujung-ujungnya mati juga. Aduh gimana ini? Aku jadi bingung. Bencana nuklir, agresi militer, konflik nuklir, hingga perang nuklir selalu membayangi sisa hidup mereka. Leo, Jacob, dan Alice berusaha memperjuangkan hidup mereka, mencari cara agar bisa bertahan di saat orang lain memilih untuk mengakhiri hidupnya. Leo selalu dihantui mimpi buruk karena saking takutnya kehilangan Alice. Rasa cintanya menjadi alasan Leo untuk terus bertahan hidup demi Alice, tapi tidak dengan Jacob. Dia mulai ingin menyerah dan ragu bisa bertahan lebih lama lagi. Hingga di suatu pagi ada seseorang yang menyebarkan pamflet, menyebarkan selembaran, menyerukan kepada penduduk sekitar agar bangkit dan hilangkan ketakutan dengan menonton pertunjukan eksklusif Matthias Vinterberg. Antusias Leo bertambah saat mendengar pria itu akan menjamu makanan enak. Leo memutuskan membeli 3 tiket untuk datang ke sana. Namun Jacob tidak yakin di saat kondisi seperti ini ada orang yang rela membagikan makanan. Bagi Jacob, semua tidak masuk akal. Leo mencoba meyakinkan Jacob bahwa semua akan baik-baik saja. Leo selalu menegaskan Jacob supaya terus berusaha. Jika mereka diam, maka Alice akan mati kelaparan. Akhirnya Jacob luluh dan mau pergi ke pertunjukan itu. Tibalah mereka di gerbang utama. Saat mengantri untuk menyerahkan tiket, penjaga tiket tidak mengizinkan anak kecil masuk ke dalam hotel. Leo sempat memohon agar Alice bisa masuk. Tidak lama datanglah seorang laki-laki. Dia adalah Matthias, sang pemilik hotel, sekaligus dalang di balik pertunjukan itu. Berkat dia, akhirnya Alice bisa masuk ke dalam. Pertama kali masuk ke dalam ruangan, langsung ditakjubkan tempat mewah, penuh dengan makanan mewah. Pelayan berdatangan membawa makanan dan menghidangkannya di depan mereka. Leo, Jacob, dan Alice nampak sangat bahagia melihat daging lezat di hadapan mereka. Tanpa pikir panjang, daging steak langsung disantap sangat lahap. Mereka lalu berkenalan dengan satu anggota keluarga yang bernama Lars, Catherine, dan anak gadisnya, Susan. Musik berhenti, lalu terdengar langkah kaki di atas panggung teater.
Ternyata dia adalah Matias, sang pemilik hotel. Menatap lurus ke arah penonton kemudian bertanya, apa yang membedakan kita dari hewan? Cinta? Kesedihan? Harapan? Penderitaan? Ekspektasi? Kita hanya tahu satu hal, bertahan hidup tidaklah cukup. Kita perlu rasa. Para hadirin, selamat datang di teater. Lalu Matias menjelaskan lebih dalam lagi tentang apa yang akan orang-orang saksikan di pertunjukannya. Dia berkata bahwa semua pertunjukan tidak dilakukan di atas panggung, tidak ada auditorium, barisan kursi penonton, dan tidak ada jeda. Melainkan semua area hotel yang akan menjadi pentas panggungnya. Dan Matias menegaskan bahwa semua yang terjadi hanyalah sandiwara. Lalu para pelayan datang membawa topeng berwarna emas yang akan menjadi aturan dari permainannya. Para penonton diwajibkan untuk memakai topeng agar bisa membedakan antara aktor dan penonton. Dilarang melepaskan topeng selama pentas berlangsung. Akhir kalimat dari Matias, lupakan dunia luar dan nikmatilah pengalaman unik malam ini. Lalu pertunjukan pun dimulai. Awal pertunjukan, datanglah seorang perempuan bernama Rachel. Tiba-tiba datang menghampiri seorang pria di antara deretan meja penonton bernama Matias. Rachel memarahi Matias karena sedang mabuk. Percekcokan pun terjadi hingga akhirnya mereka berdua pergi ke dalam hotel. Semua para penonton bergegas pergi dan mulai memakai topengnya. Nampaknya Alice merasa senang dengan awal pertunjukan, membuat dia penasaran ingin mengikuti Rachel. Apa yang akan Rachel perankan di dalam sana? Para penonton mulai menaiki tangga hotel lalu memasuki lorong hotel. Leo, Jacob, dan Alice terus mengikuti kemana Rachel pergi. Pertama, Rachel memasuki ruangan Matias, sang pemilik hotel. Rachel dan Matias membicarakan sesuatu di mana Rachel memberikan sepucuk surat untuk Matias. Rachel sedih lalu pergi dari tempat itu. Leo dan keluarganya dibuat penasaran. Sebenarnya apa yang mereka maksud? Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka bingung. Alice terbawa suasana melihat Rachel menangis. Bertanya kepada ibunya kenapa dia sedih. Leo mengajak Alice untuk mengikuti Rachel agar bisa mengetahui kelanjutan ceritanya. Mereka lanjut menelusuri lorong hotel, mengikuti kemana Rachel pergi. Tiba-tiba ada seorang perempuan bergaun merah, berlari histeris sambil berteriak menabrak Jacob. Leo dan Jacob kaget, heran dan bertanya-tanya, apakah perempuan itu aktor atau penonton? Alice mulai merasa tidak nyaman dan ketakutan. Leo menenangkan Alice bahwa semua ini hanya sandiwara. Jacob khawatir dan menawarkan Alice untuk pulang. Namun Alice menolak dan ingin melanjutkan menonton pertunjukannya. Akhirnya mereka sepakat untuk mengikuti Rachel ke kamar 405. Perasaan Leo mulai gelisah. Berpikir keras agar dapat membaca situasi di sana. Di tengah perjalanan, Jacob nampak heran. Melihat semua area hotel tidak ada satupun orang. Para penonton yang lain tiba-tiba menghilang. Leo menganggap penonton yang lain sedang mengikuti aktornya, sama seperti dirinya yang sedang mengikuti Rachel. Leo mengajak Jacob untuk segera bergerak mengikuti Rachel. Ternyata Alice sudah duluan berlari mengikuti Rachel. Leo dan Jacob panik, langsung menyusul Alice. Tibalah Alice di sebuah lorong yang gelap. Jacob berteriak mengingatkan Alice untuk berhenti karena memasuki lantai yang salah. Tapi Alice terus masuk ke lorong gelap. Leo dan Jacob terus mengejar Alice hingga mereka lihat Alice di sudut ruangan gelap. Jacob memarahi Alice karena tidak mau mendengar dia. Namun Alice beralasan bahwa Rachel pergi ke tempat yang berbeda. Leo menenangkan Jacob untuk tetap tenang. Jangan sampai rasa cemas membuat Alice takut. Leo terus saja menenangkan Jacob, tapi lupa bahwa Alice sudah berjalan melangkah jauh dari mereka. Menyadari Alice telah hilang, mereka mulai panik, langsung mencarinya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Alice di salah satu kamar yang pintunya masih tertutup rapat. Jacob membuka paksa hingga akhirnya pintu terbuka. Di dalam kamar sangat gelap. Saat Leo menyalakan lampu, terlihat kamar sangat kotor dan mengerikan. Mereka berdua terus mencari Alice hingga ke sebuah lorong di mana dia bertemu dengan Catherine. Leo langsung menghampiri Catherine dan menanyakan keberadaan Alice. Ternyata Catherine pun bernasib sama. Dia juga kehilangan anaknya Susan. Suasana mulai terasa tegang. Mereka akhirnya mengusulkan untuk mencari ke kamar Rachel di lantai 405.
Saat mereka tiba di sana, ternyata tempat itu kosong. Catherine berlari ke ruangan sebelah, lalu tiba-tiba dia menjerit. Leo dan Jacob panik, langsung berlari menghampiri ruangannya. Namun, Catherine sudah menghilang. Jacob langsung mengajak Leo untuk mencari kembali Alice. Namun, Leo terhenti saat melihat sebuah lukisan kepala domba. Leo perlahan mendekat. Dia memperhatikan ada keanehan dari lukisannya. Lukisan kepala domba menarik perhatian Leo, terutama di bagian matanya. Semakin dekat, lebih dekat, matanya berkedip. Leo kaget sampai terjatuh, memberitahukan Jacob bahwa lukisan itu berkedip. Jacob langsung mengeceknya dan ternyata itu hanya lukisan. Saat Leo akan berdiri, tangannya memegang sesuatu. Ternyata anting milik Catherine. Suasana semakin tegang. Leo dan Jacob terus mencari Alice. Suasana hotel sangat sepi. Sebenarnya kemana para penonton pergi? Jacob gelisah. Lorong demi lorong mereka telusuri. Hingga mereka berhenti di sebuah ruangan di mana di dalam sana terdapat seorang aktor yang bernama Hans. Mereka masuk ke kamar Hans dan menanyakan tentang Alice. Hans tiba-tiba bersikap aneh, mengeluarkan pisau cukur lalu menggorok lehernya sendiri. Leo dan Jacob panik langsung meninggalkan kamar itu. Leo semakin histeris. Jacob menenangkan Leo agar tetap fokus mencari Alice. Tiba-tiba Rachel datang di salah satu ruangan, berjalan ke lorong melewati Leo dan Jacob. Rachel lalu menengok ke ruangan Hans dan menyuruhnya untuk berhenti berakting agar segera pergi mengikutinya ke ruang dansa. Leo dan Jacob dibuat bingung. Apakah ini akting atau nyata? Mereka segera ikuti Rachel. Di tengah perjalanan, Leo melihat boneka Alice tergeletak di depan pintu kamar hotel. Leo memungutnya lalu terkejut karena di baju boneka terdapat noda darah. Mereka berpikir mungkin itu darah Alice. Kekhawatiran makin menghantui mereka. Kemungkinan ruangan itu sebagai petunjuk di mana Alice berada. Saat Leo dan Jacob melihat suasana di sana, tiba-tiba muncul seorang laki-laki berkulit hitam yang mereka temui di awal masuk ke dalam hotel, yang merupakan suami dari Catherine. Lars terlihat sangat cemas dan ketakutan. Ternyata dia lagi mencari Catherine dan anaknya Susan. Tiba-tiba Lars bersujud memohon untuk membantu mencari istri dan anaknya. Terlihat dari mata Lars ada gelagat yang aneh, di mana dia tiba-tiba menunjukkan sebuah kantong darah dan memberikan kepada Jacob. Jacob langsung memeriksanya dan menyuruh Leo untuk memberikan boneka Alice dan mengecek noda darah yang ada di boneka Alice. Ternyata itu bukan darah, namun darah palsu yang terbuat dari gula. Leo senang mendengarnya, beranggapan mungkin ini bagian dari sandiwara. Mereka mencoba mencari jawaban kenapa Alice, Catherine, dan Susan menghilang. Petunjuk yang diyakini Jacob adalah ketika Rachel menyuruhnya datang ke tempat dansa. Mereka bertiga langsung bergegas ke sana. Lalu melihat ke bawah ruangan, ada sekelompok orang berbaju hitam yang sedang berkumpul mengadakan sebuah ritual yang dipimpin oleh Matias. Di sana Matias berseru untuk tetap bersatu menjadi keluarga utuh dan harus dapatkan mereka semua. Melihat itu, Leo kembali ragu apakah ini benar-benar sandiwara atau nyata. Lars meyakinkan Leo bahwa semua hanya sandiwara dan mengajaknya untuk mengikuti sekelompok orang yang berbaju putih. Tanpa pikir panjang, Leo dan Jacob menuruti perkataan Lars untuk mengikutinya. Mereka terus berjalan menuruni tangga menuju ruangan bawah tanah. Saat sampai di sana, mereka melihat sesuatu yang terbakar. Lars berusaha mengeluarkan benda yang terbakar dari kotak pembakaran. Dan ternyata itu tumpukan baju-baju manusia. Melihat itu, Jacob makin bingung. Tempat itu makin tidak beres. Dia meyakini bahwa ini semua bukan sandiwara. Leo menenangkan Jacob untuk kembali fokus mencari Alice. Namun Jacob marah dan menyalahkan semuanya itu gara-gara Leo. Tiba-tiba seorang laki-laki mencekik Jacob dari belakang, menodongkan pisau ke leher Jacob. Ternyata dia adalah Hans yang tadi telah menggorok lehernya. Leo kaget dan meminta pertolongan kepada Lars. Namun, Lars malah pergi begitu saja. Jacob mencoba melawan dan berhasil menyingkirkan pisau dari lehernya. Kemudian menyuruh Leo lari. Leo pun berlari ke dalam kotak pembakaran dan berhasil kabur. Hans terus mengejarnya. Leo masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintunya. Namun, si Hans berhasil masuk. Leo kebingungan sampai akhirnya bersembunyi di dalam lemari. Di
Di dalam sana Leo menemukan fakta baru tentang Matias, sang pemilik hotel. Dalam pamflet yang menempel di sisi dinding lemari, menuliskan bahwa Matias ternyata seorang sutradara terkenal yang mengalami tragedi atas kematian putrinya. Kematiannya sangat tragis di mana putrinya harus terbakar di dalam hotel itu. Untuk mengenangnya, Matias putuskan membeli hotel tersebut. Dalam persembunyiannya di balik pintu lemari, Hans nyaris menemukan Leo. Namun tiba-tiba ada suara Rekel memanggil Hans untuk segera pergi ke tempat dansa. Leo akhirnya selamat. Leo bergegas pergi ke tempat dansa. Di sana Leo melihat Matias sedang menginstruksi para aktor yang akan berperan untuk pertunjukan baru dengan penonton yang baru, lebih tepatnya dengan korban yang baru. Tiba-tiba Catherine masuk. Leo kaget melihatnya. Ternyata selama ini Catherine adalah seorang aktor. Alur semakin jelas. Jika Catherine adalah aktor, berarti suami dan anaknya juga merupakan aktor. Kini Leo tahu semuanya. Dia mulai mengikuti Rachel dan Catherine menuju ke sebuah ruangan. Benar saja, usaha Leo tidak sia-sia. Ketika dia melihat Catherine berbicara dengan seseorang, pria itu merupakan kelompok Matias yang bertugas sebagai penjaga ruangan bawah tanah. Sayup-sayup Leo mendengar suara orang di luar gedung hotel. Lalu dia menengok lewat jendela. Ternyata mereka merupakan penonton selanjutnya yang akan menjadi korban. Leo meneruskan langkahnya menuju sebuah ruangan di mana terdapat lukisan kepala domba yang menjadi misterius dari awal cerita. Dia mulai menyentuhnya dan menemukan sebuah tombol di bagian bawah lukisan. Tak disangka saat Leo memencet tombol itu, lantai tempat dia berpijak tiba-tiba terbuka hingga Leo terlempar ke bawah. Sisi lain dari hotel itu sedikit demi sedikit mulai terkuak, menyisir lorong hingga menemukan fakta baru dari balik lubang kecil di salah satu dindingnya. Ternyata itu tempat memantau aktivitas penonton yang terhubung dengan lukisan domba sebagai tamengnya. Leo mendadak lemas. Firasat buruk semakin nyata ketika dia menemukan kembali jawaban dari petunjuk Matias. Di balik tirai putih itu, Leo semakin dikejutkan lagi saat dia melihat mayat manusia yang siap diproses menjadi hidangan lezat. Leo ketakutan dan menjauh dari tempat itu. Namun sayang, ternyata di belakang sudah ada Lars langsung menangkap Leo. Leo diikat lalu digantung. Matias datang menghampiri Leo. Dia mencoba bernegosiasi agar Leo bergabung menjadi aktor dalam pertunjukannya. Matias tahu basic dari Leo adalah seorang artis teater. Leo kini sadar bahwa apa yang telah dia dan keluarganya makan itu adalah daging manusia. Matias terus meyakinkan Leo untuk bergabung, namun Leo tetap tidak mau. Lars langsung diperintahkan untuk membunuh Leo. Saat Lars akan memotong leher Leo, tiba-tiba Jacob datang dan meminta izin untuk meyakinkan Leo agar mau bergabung. Jacob pun memohon kepada Leo untuk menyerah dan tidak meninggalkan hotel. Karena sudah tidak ada pilihan seandainya kita hidup di luar. Namun Leo tetap tidak mau. Jacob akhirnya memutuskan untuk memotong leher Leo dengan tangannya sendiri. Leo berteriak memohon kepada Jacob untuk tidak melakukan itu. Saat Lars lengah, Jacob langsung menyerang dia hingga terjatuh. Jacob melepas ikatan Leo, namun sayang, Lars menyerang balik Jacob, menusuk perutnya. Lars lalu mengejar Leo. Beruntungnya, Leo dapat kalahkan Lars, terjatuh tepat di belakang gantungan besi sampai tubuhnya menancap. Leo langsung menghampiri Jacob sampai meninggal di pangkuannya. Leo pergi penuh keyakinan dan harapan, bergabung kembali jadi bagian dari penonton, mengikuti pertunjukan di antara korban Matias yang baru. Di sana mulai terkuak semuanya. Kenapa para penonton tiba-tiba menghilang? Sampai akhirnya, Leo memberanikan diri mengungkap kejahatan Matias di hadapan semua orang, termasuk para aktor dan penonton. Karena semua, baik aktor ataupun penonton, tidak tahu selama ini mereka telah memakan daging manusia. Leo menggiring semuanya ke tempat di mana para korban diproses menjadi makanan. Kini setelah tahu fakta yang sebenarnya, semua orang muntah dan berlarian pergi keluar dari hotel. Leo bersikeras kepada Matias untuk menyerahkan Alice. Dari belakang tiba-tiba Rachel menyerang Matias dan menusuk perutnya. Semua orang akhirnya pergi meninggalkan hotel. Tidak lama Alice pun datang menghampiri Leo. Keluar meninggalkan hotel. Dan kondisi di luar tetap sama. Tidak ada harapan hidup. Mungkin Leo dan Alice tinggal menunggu waktu mati. Dan film pun berakhir.